Mengantisipasi musim hujan, aku mendesak untuk mempercepat semua pekerjaan yang berhubungan dengan pasokan untuk musim dingin dan mendesak mempercepat pengumpulan umbi-umbian, buah-buahan, padi-padian, kentang, beras, jambu, biji ek manis, dan bunga pinus. Muatan demi muatan tiba di gua, dan jarum istriku terus-menerus menjahit karena kebutuhan akan kantong-kantong dan tas-tas datang tiada henti. Tong-tong dalam semua jenis dan ukurannya didesak untuk melaksanakan pelayanannya, sampai akhirnya sampan dibongkar menjadi kepingan, dan tong-tongnya dibuat untuk melakukan tugas di dalam ruang pasokan. Cuaca menjadi sangat tidak menentu, dan berangin kencang. Awan gelap berkumpul di cakrawala menghadirkan badai angin dengan guntur, petir, dan hujan lebat menyapu seluruh permukaan alam dari waktu ke waktu. Langit seringkali mengamuk. Gelombang berat mendorong massa air yang mendesis dan berbusa menghantam tebing. Semuanya menandakan mendekatnya musim hujan. Seluruh alam bergabung dalam memberikan suara yang tiada henti dalam penyambutan hikmat pada pekerjaan terbesar dalam 1 tahun. Saat ini mendekati permulaan bulan Juni dan dalam 12 minggu ke depan kami akan menghadapi cuaca buruk. Kami mengikat beberapa hewan bersama di dalam gua garam, si sapi, keledai, lightfoot, storm, dan para anjing, semua yang kami perlukan, sementara Nips, Fangs, dan si elang tentunya akan menjadi sebuah hiburan besar pada malam hari yang panjang. Anak-anak akan sangat sering berkendara ke Falconhurst untuk melihat kalau semuanya baik-baik saja di sana dan mengambil apa saja yang dibutuhkan. Masih banyak yang harus dilakukan untuk membuat gua lebih nyaman, yang menjadi semakin diidamkan saat ini karena kami harus tinggal di dalam ruangan. Kegelapan di tempat yang lebih dalam mengganggu pikiranku. Aku pun berusaha menciptakan suatu perbaikan. Setelah memikirkan banyak hal, aku meminta bantuan Jack dan kami mendapatkan bambu yang sangat tinggi dan kuat yang akan sampai ke atap kubah. Bambu itu kami tanam ke lantai tanah, mengikatnya dengan baik dengan memasangkan pasak di sekelilingnya. Jack menaiki tiang itu dengan sangat cerdik, membawa palu bersamanya dan alat pahat untuk membesar celah di atap untuk memasang katrol. Dengan cara ini, saat dia memanjat, aku mengeluarkan sebuah lentera kapal yang besar yang diisi dengan minyak. Dan karena di sana ada 4 sumbu, lentera itu menghasilkan sejumlah cahaya yang sangat terang. Beberapa hari kami lewati dengan merancang ruangan-ruangan yang berbeda. Ernest dan Franz menangani perpustakaan, menempatkan rak-rak dan mengatur buku-buku sesuai dengan urutan. Jack dan ibunya menangani ruang duduk dan dapur, sementara Fritz dan aku yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan berat merancang ruang kerja. Bangku tukang kayu, mesin bubut yang berputar, dan sebuah peti peralatan besar ditempatkan di tempat yang sesuai, dan banyak peralatan serta instrumen yang menggantung di dinding. Sebuah ruang di sebelahnya telah dijadikan bengkel untuk menempa dengan perapian, puput, dan paron yang semuanya kami temukan di bangkai kapal. Dibungkus menjadi satu dan siap untuk ditempatkan. Ketika urusan-urusan besar telah diselesaikan, kami masih menemukan pekerjaan yang harus dikerjakan di sana-sini. Rak-rak, meja, bangku, pijakan portable, lemari, pasak, gagang pintu, dan baut. Seperti tidak ada akhirnya untuk keperluan kami. Kami sering memikirkan sejumlah besar pekerjaan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kenyamanan dan kemudahan hidup di rumah yang ada di dalamnya. Tersedia semua hal yang kami butuhkan. Tapi kenyataannya, semakin banyak yang bisa dilakukan, semakin baik. Dan aku tidak pernah berhenti membuat perbaikan-perbaikan baru. Menjadi begitu menyadari betapa pentingnya bekerja secara konstan untuk menguatkan dan menjaga kesehatan pikiran dan tubuh.
Hal ini kulakukan dengan kesadaran untuk terus-menerus melakukan perbaikan menuju tujuan yang diinginkan, yang menjadi suatu unsur utama dari kebahagiaan. Rumah batu kami berkembang pesat dengan beranda luas yang aku buat di sepanjang bagian depan ruangan-ruangan kami dan pintu masuk, dengan menaikkan tanah untuk membentuk teras dan didaungi berenda dari bambu yang disokong dengan pilar-pilar yang sama. Ernest dan Franz sangat sukses sebagai perpustakawan. Buku-buku ketika dibongkar dan diatur membuktikan menjadi koleksi yang paling berharga, mampu memberikan pengetahuan yang luar biasa. Selain berbagai buku pelayaran, perjalanan, ketuhanan, dan sejarah alam, beberapa berisi ilustrasi berwarna yang bagus, ada juga sejarah dan karya ilmiah, serta fiksi umum dalam beberapa bahasa. Selain itu, ada juga berbagai peta yang bagus, grafik, instrumen matematika, dan astronomi, dan sepasang globe yang sempurna. Aku menduga akan ada banyak pelajaran menarik saat menyadari kalau kami memiliki tata bahasa dan kamus dalam banyak sekali bahasa. Subjek yang akan kami semua cicipi. Kami cukup mengenal bahasa Perancis. Fritz dan Ernest sudah mulai mempelajari bahasa Inggris di sekolah dan mengembangkannya selama berkunjung ke Inggris. Ibu mereka yang pernah dekat dengan keluarga Belanda bisa bicara dalam bahasa itu dengan sangat baik. Setelah melakukan diskusi besar, kami sepakat untuk mempelajari bahasa yang berbeda-beda sehingga saat bertemu dengan orang dari negara lain di sebuah acara, paling tidak kami akan menjadi salah satu keluarga yang mampu berkomunikasi dengan mereka. Semuanya memutuskan untuk meningkatkan pengetahuan kami dalam bahasa Jerman dan Prancis. Kedua anak yang lebih tua belajar bahasa Inggris dan Belanda dengan ibu mereka. Ernest sudah cukup menguasai pengetahuan bahasa Latin, berharap untuk mempelajarinya lebih lanjut sehingga bisa digunakan dalam banyak pekerjaan sejarah alam dan obat-obatan yang tertulis dalam bahasa tersebut. Jack mengumumkan kalau dia bermaksud untuk mempelajari bahasa Spanyol karena bahasa ini terdengar begitu agung dan mencengangkan. Aku sendiri tertarik dengan bahasa Melayu, mengetahui kalau bahasa ini dilisankan secara meluas di pulau-pulau Lautan Timur dan berpikir kalau bahasa itu akan berguna untuk kami sama seperti yang lainnya. Keluarga kami membentuk lingkaran dan segera memerankan Babel dalam miniatur, di mana semua catatan dan penggalan dari semua bahasa ini terus mendengung di telinga kami dari pagi sampai malam. Setiap orang bersedia mengucapkan kata atau kalimat yang baru diperoleh dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, mengemukakan idiom dan ungkapan aneh seperti teka-teki untuk membuat yang lainnya bingung. Dengan cara ini, kerja keras pembelajaran menjadi jauh lebih ringan dan semuanya jadi menguasai beberapa kata dari setiap bahasa. Terkadang, kami menghibur diri dengan membuka peti-peti dan bungkusan-bungkusan yang sampai saat ini belum tersentuh dan membawa barang-barang tak terduga dalam cahaya. Cermin, pakaian, sepasang konsol meja dengan puncak marmer yang dipoles, meja tulis yang elegan dan kursi-kursi yang indah, jam dalam berbagai jenis, sebuah kotak musik, dan sebuah pencatat waktu. Sedikit demi sedikit tempat tinggal kami dilengkapi barang-barang seperti istana sehingga terkadang kami bertanya-tanya sendiri dan merasa seolah-olah memamerkan barang-barang pribadi. Anak-anak meminta kepadaku untuk memutuskan sebuah nama untuk tempat tinggal gua garam kami. Dan nama Rockburg terpilih dalam suara bulat. Minggu-minggu dalam kukungan berlalu begitu cepat sehingga tidak ada yang menemukan waktu untuk bersantai-santai. Buku-buku telah begitu menyibukkanku dan hanya sedikit pekerjaan pertukangan yang dilakukan. Namun, aku berhasil membuat sebuah kayu pikul untuk sapi, sepasang mesin pembuat wol katun, dan sebuah alat tenun untuk istriku. Saat musim hujan hampir berakhir,
Cuaca menjadi liar untuk sementara dan badai menjadi lebih ganas daripada sebelumnya. Guntur menggelegar, petir menyambar, hujan lebat bergerak ke laut yang menyambut mereka dengan gelombang besar yang mengamuk, menerpa ganas dengan badai angin yang menyapu permukaan laut. Cuaca mengamuk itu akhirnya selesai. Alam kembali beristirahat. Senyumnya merupakan pemandangan kedamaian yang indah. Dalam waktu singkat, semua jejak kerusakan akibat banjir dan badai akan menghilang dalam kehidupan daerah tropis yang subur. Dengan hati gembira, kami meninggalkan dinding-dinding tempat berlindung Rockburg untuk kembali menjelajahi udara terbuka. Kami menyeberangi Jackal River, berjalan di sepanjang pantai. Tiba-tiba, Fritz dengan mata tajamnya mengamati sesuatu di pulau kecil dekat Flamingo Mars. Katanya berbentuk panjang dan bundar yang menyerupai bagian bawah kapal yang menghadap ke atas. Setelah memeriksanya dengan teleskop, aku tidak bisa menebak benda itu dan kami memutuskan untuk menjadikannya objek tamasya esok hari. Merasa senang untuk melanjutkan kebiasaan lama kami dengan memulai mengejar petualangan. Oleh karena itu, kapal harus dipersiapkan. Kapal itu membutuhkan beberapa perbaikan dan beberapa pemasangan. Kemudian, perhatian kami terpusat pada dugaan mengenai benda yang terlihat di kejauhan tersebut. Benda itu ternyata adalah seekor paus besar yang terdampar. Pulau itu menjadi terjal dan berbatu. Sangat perlu untuk berhati-hati. Tapi kami menemukan tempat mendarat di sisi lainnya. Anak-anak bergegas melalui jalur terdekat ke pantai tempat sang monster dari lautan itu terbaring. Sementara aku memanjat ke titik tinggi pulau itu yang memberikan pemandangan dari Rockburg sampai ke Falconhurst dari pulau utama. Saat akan bergabung dengan anak-anak, mereka tinggal setengah jalan untuk menuju ikan raksasa itu. Saat aku mendekat, mereka berteriak dalam nada tinggi, "Oh ayah, lihatlah kerang-kerang cantik dan cabang-cabang koral yang kami temukan. Bagaimana bisa mereka sebanyak ini?" Hanya dengan memikirkan bagaimana badai baru-baru ini telah mengaduk lautan hingga kedalamannya. Tidak diragukan, ribuan kerang telah terlepas dari batu-batu mereka dan terombang-ambing ke segala arah oleh ombak yang telah melempar mereka ke pantai, bahkan makhluk sebesar paus di sana. "Ya, bukankah itu seekor raksasa yang mengerikan?" jerit Fritz. "Jauh lebih besar daripada waktu terlihat dari kejauhan. Celakanya, tidak ada satupun yang bisa melihat kegunaan bangkai besar itu." "Kenapa tidak? Ia digunakan untuk membuat minyak kereta." "Tentu saja," kata Ernest. "Aku juga tidak berpendapat kalau ia cantik dan lebih menyenangkan mengumpulkan kerang-kerang cantik ini daripada memotong lapisan lemak." "Ya, mari kita hibur diri dengan mereka nanti," kataku. Namun pada siang hari, saat laut lebih tenang, kita akan kembali dengan peralatan yang dibutuhkan dan melihat apakah kita bisa memutar paus terdampar itu dengan posisi yang baik. Kami segera siap untuk kembali ke kapal. Namun, Ernest memiliki keinginan untuk tetap tinggal sendirian di pulau itu sampai kami kembali dan meminta izinku untuk melakukannya sehingga ia bisa mengalami selama 1 atau 2 jam sensasi menjadi seorang Robinson Crusoe. Namun, aku tidak akan mengizinkan dia mewujudkan imajinasinya itu. Aku meyakinkannya kalau takdir kami sebagai keluarga yang terpencil sudah cukup memenuhi imajinasinya atas kecelakaan kapal di sebuah pulau tak berpenghuni dan mengatakan kalau imajinasinya yang penuh semangat harus beristirahat. Anak-anak tahu kalau diperlakukan kerja keras untuk mendayung pulang dan mulai memohon kepadaku untuk mengerahkan daya ciptaku yang luar biasa dalam merancang semacam mesin dayung. "Dasar kalian orang-orang pemalas," kataku sambil tersenyum. "Berikan aku roda putar besar yang dikeluarkan dari menara gereja, mungkin aku bisa meringankan kerja keras kalian." "Oh ayah," jerit Fritz, "tahukah ayah kalau ada roda putar
besi di dalam alat panggang dapur yang besar? Aku yakin ibu akan memberikannya. Ayah bisa membuat sesuatu darinya, bisa kan? Pada saat aku membuat sebuah mesin dayung dari alat panggang, kurasa tanganmu sudah akan sangat terbiasa menggunakan dayung-dayungmu. Bagaimanapun, aku tak bisa menerima usul itu. Fritzku sayang. Apakah koral bisa digunakan? Tuntut Jack tiba-tiba. Pada zaman dulu, ia ditumbuk dan digunakan oleh para ahli kimia. Tapi saat ini kegunaan utamanya untuk berbagai ornamen yang dibuat menjadi manik-manik untuk kalung dan lainnya. Dengan demikian, ia merupakan hadiah besar bagi penduduk pribumi. Dan jika bertemu dengan mereka, kita bisa mengumpulkan pasokan koral yang berguna untuk melakukan barter dengan mereka. Untuk saat ini, aku akan menata barang-barang dari kedalaman laut itu di dalam perpustakaan kami dan menjadikannya sebagai awal dari Museum of Natural History yang akan memberi kita kesenangan sekaligus pengajaran yang seimbang. Koral bisa dibilang tergolong sekaligus ke dalam dunia hewan, sayuran, dan mineral, ucap Fritz. Ia keras seperti batu, memiliki tungkai dan cabang-cabang seperti semak, dan aku yakin serangga kecil tinggal di dalam sel-selnya. Iya kan, Ayah? Kau benar, Fritz. Koral terdiri atas sel-sel kapur dari hewan-hewan yang sangat kecil, sehingga mereka membangun dalam struktur seperti pohon. Industri perikanan koral memberikan pekerjaan kepada banyak pria di Teluk Persia, Laut Mediterania, dan tempat lain. Instrumen yang umum digunakan terdiri dari 2 balok kayu berat yang diikat menjadi satu pada sudut yang tepat dan diisi dengan bebatuan. Rami dan jaring dipasang di bagian bawah sisi balok menuju ke bagian tengah yang diikat pada salah satu ujung tali yang kuat. Tempat peralatan diturunkan dari perahu dan diarahkan ke tempat koral yang paling berlimpah. Cabang-cabang koral dijerat dalam rami dan jaring. Mereka tercabut dari batu dan terseret ke permukaan air, meninggalkan tanpa mengganggu serangga-serangga koral yang bekerja secara terus-menerus menaikkan fondasi. Melalui proses waktu, di atasnya pulau-pulau subur bermunculan, diselimuti pepohonan dan didiami manusia. Lihat, Ayah, kita sudah berada di tempat mendarat, seru Jack. Mendayung menjadi sangat mudah sejak Ayah mulai menceritakan berbagai hal menarik kepada kami. Menarik sekali, sungguh. Tapi, tidakkah kau menyadari kalau angin telah berputar arah, Jack? Ucap Ernest sambil memasukkan dayungnya ke kapal. Dengan penuh semangat, kami menceritakan petualangan kami mengenai pemandangan dari kerang-kerang dan koral yang indah dan merencanakan pekerjaan untuk siang hari, hingga menginspirasi istriku dan Franz yang berkeinginan besar untuk menemani kami. Dengan senang hati menyetujuinya. Hanya menetapkan bahwa kami harus pergi dengan persediaan makanan, air, dan kompas. Karena, kataku, laut baru saja berhenti mengamuk dan berada pada saat terbaik dari alam yang tidak menentu dan tak terduga. Kita mungkin saja akan terperangkap di pulau ini saat terpaksa mendarat jauh dari rumah tujuan kita. Segera setelah makan siang, persiapan dimulai. Semakin banyak minyak yang bisa kami dapatkan, semakin baik, dan yang akan banyak berguna untuk lentera besar yang dibakar saat siang dan malam hari di dalam tempat peristirahatan gua. Oleh karena itu, semua tong yang tersedia harus melakukan tugasnya. Banyak tong yang berisi acar ikan haring, seperiuk merpati, dan pasokan musim dingin lainnya yang saat ini dikosongkan. Dan kami membuat armada yang cukup bagus dari tong-tong ini yang ditaruh di belakang kapal. Pisau-pisau, kapak, dan sepatu bot kulit untuk mendaki milik anak-anak kami taruh di kapal. Dan kami memasukkan barang-barang lainnya ke sana. Karena saat ini muatan kami jauh lebih banyak. Mendayung menjadi lebih berat daripada sebelumnya. Laut tenang dan gelombang pasang mereda. Kami pun bisa dengan mudah mendarat di dekat paus. Perhatian pertamaku adalah menambatkan kapal serta tong-tong dalam pengamanan yang sempurna. Selain itu,
Kami lanjutkan dengan melakukan inspeksi jarak dekat dengan penemuan kami. Ukurannya yang sangat besar mengejutkan istriku dan si bocah kecil. Panjangnya mulai dari 20 sampai 23 meter. Diameternya antara 10 hingga 13 meter. Sementara beratnya tidak mungkin kurang dari 25 ton. Warnanya hitam merata seperti beledu dan kepalanya yang sangat besar sekitar sepertiga dari panjang keseluruhan badan kapal. Kedua matanya sangat kecil, tidak lebih besar daripada mata seekor sapi dan telinganya hampir tidak terlihat. Rahangnya terbuka sangat jauh ke belakang, lebih dari 5 meter panjangnya. Bagian paling aneh dari strukturnya adalah bagian luar biasa yang dikenal sebagai whalebone, kumpulan yang muncul di sepanjang rahangnya, padat di bagian besar dan terbelah menjadi semacam jumbai pada ujungnya. Rancangan ini berguna untuk membantu paus dalam mengisap makanan dan memisahkannya dari air. Lidahnya luar biasa besar, lembut, dan penuh dengan minyak. Lubang tenggorokannya luar biasa kecil dengan diameter sekitar 5 cm. Kenapa bisa begitu? Apa yang bisa dimakan monster ini? Seru Fritz. Ia tidak akan bisa menelan dengan benar dengan kerongkongan sekecil ini. Metode makan yang diadopsi oleh paus ini sangat unik, jawabku. Sehingga aku harus menjelaskannya kepadamu sebelum mulai bekerja. Hewan ini, karena aku harus mengatakan kalau paus itu bukan ikan, ia tidak memiliki insang, ia menghirup udara atmosfer dan akan tenggelam jika terlalu lama berada di bawah permukaan air. Sering pergi ke bagian-bagian laut terbaik karena di sana tersedia berbagai makhluk yang dimakannya. Udang, ikan kecil, lobster, berbagai moluska, dan medusa menjadi makanannya. Dengan mengarahkan mulutnya yang terbuka melalui kawanan makhluk-makhluk kecil yang berkumpul, paus menelan mereka semua sebanyak jutaan ke dalam rahangnya yang besar dan melanjutkan perburuannya sampai ia telah cukup mengisi mulutnya dengan mangsa. Ia menutup rahangnya dan melalui celah whalebone ia memaksa keluar air yang terbawa bersama mangsanya. Ia menyimpan hewan-hewan tangkapannya dan menelan mereka pada waktu luang. Kau lihat, lubang hidung atau lubang embus berada di atas bagian kepalanya agar paus bisa naik untuk bernafas dan beristirahat di atas permukaan laut, terlihat sangat kecil pada bangkainya yang besar. Cara bernafasnya disebut menyembur, karena sebuah lajur dari campuran uap dan air dilemparkan dari lubang embus. Terkadang tinggi semburannya mencapai 7 meter. Dan sekarang, anak-anak, seruku, pakai sepatu buat kalian dan perlihatkan kepadaku kalau kalian bisa melakukan upaya memanjat gunung daging yang licin ini untuk memotongnya. Fritz dan Jack membuka pakaian dan langsung pergi mengerjakannya. Berjuang dari punggung ke kepala paus, tempat mereka membantuku memotong bibirnya, juga untuk mencapai tulangnya. Daging dalam jumlah besar dipisahkan dibawa ke kapal. Ernest bekerja keras dengan gagah berani di sisi makhluk itu, memotong lembaran tebal lemak, sementara ibunya dan Franz membantu sebisa mereka untuk menaruh lemak-lemak itu ke dalam tong. Saat ini kami kedatangan banyak tamu tak diundang. Udara dipenuhi dengan teriakan melengking dan koakan serak serta jeritan dari sejumlah burung pemangsa. Mereka berterbangan di sekitar kami dalam lingkaran yang sangat sempit dan menjadi lebih berani saat kerakusan mereka meningkat di dekat pemandangan mangsa yang menggoda. Mereka mendarat di dekat kami, menyambar potongan-potongan daging dengan rakus dari bawah pisau dan kapak kami. Pekerjaan kami benar-benar terganggu dengan adanya perampokan berbulu ini yang akhirnya bukanlah perampok yang lebih baik daripada kami. Kami menjaga mereka agar tetap
menjauh sebisa mungkin dengan melemparkan alat-alat. Beberapa burung terbunuh karena istriku segera mengambilnya untuk dimanfaatkan bulu-bulunya. Sekarang sudah hampir tiba saatnya untuk meninggalkan pulau. Tapi terlebih dahulu aku menanggalkan selembar kulit panjang untuk digunakan sebagai tali kekang, dan pengerjaan kulit lainnya. Tebal kulit itu sekitar 2 cm. Sangat lembut dan berminyak. Tapi aku tahu ini akan menyusut menjadi liat serta tahan lama. Aku juga mengambil bagian gusi-gusinya. Tempat akar-akar balin atau whalebone masih tertanam. Aku pernah membaca kalau ini dianggap cukup lezat, sama dengan kulitnya yang ketika dibumbui dengan benar dan dipotong menjadi dadu-dadu kecil seperti dadu hitam dan didandankan oleh para pelancong yang penuh semangat dan mungkin juga sangat lapar dengan kelapa dan krim keju. Anak-anak berpikiran kalau lidahnya mungkin saja terbukti sama enak, tapi aku hanya memanfaatkan sejumlah besar minyak yang terkandung di dalamnya. Dengan muatan yang berat, kami melaju ke laut dan bergegas semampunya untuk mencapai rumah, membersihkan diri dari jejak bau dari pekerjaan yang menjijikkan yang telah kami lakukan sepanjang hari ini. Keesokan paginya, kami berangkat saat fajar menyingsing. Istriku dan Franz kami tinggalkan karena rencana pekerjaan kami bahkan lebih buruk daripada hari sebelumnya. Mereka tidak bisa membantu dan sebaiknya tidak menyaksikannya. Aku bermaksud untuk membedah bangkai secara keseluruhan, lalu menembus bagian dalamnya untuk mendapatkan beberapa porsi usus. Berpikir kalau itu mungkin bisa digunakan untuk membuat bak-bak yang lebih besar yang cocok untuk menyimpan minyak. Kali ini kami menyingkirkan pakaian dan hanya menggunakan celana panjang kanvas yang kuat saat memulai operasi, yang akan dijalankan dengan penuh semangat selama seharian penuh. Kemudian merasa puas karena bisa melakukannya dengan hati nurani yang jernih. Kami meninggalkan sisanya untuk para buruh pemangsa. Lalu dengan muatan penuh memasang layar menuju daratan. Dalam perjalanan, tampaknya hal ini mengganggu anak-anak yang telah sama sekali tidak keberatan melaksanakan tugas yang luar biasa tidak menyenangkan yang telah aku tetapkan untuk mereka. Dan membuat mereka sangat heran mengapa aku menginginkan apa yang telah mereka dapatkan dengan susah payah untukku. Apa yang membuat ayah ingin membawa isi perut kasar itu, ayah? Memangnya itu akan berguna? Ada beberapa negara, jawabku, tempat tidak ada kayu yang tumbuh untuk membuat tong dan tidak ada rami untuk benang, kawat, dan tali. Untuk kebutuhan itu, ibu dari segala penemuan yang lebih berharga telah mengajari para penduduk negara-negara tersebut, Greenlanders, Esquimaux, dan lainnya untuk memikirkan penggantinya, dan mereka menggunakan usus paus untuk satu tujuan, urat dan syarafnya untuk yang lainnya. Kami tiba di daratan dengan gembira. Lalu kami menyingkirkan untuk saat ini bahan-bahan yang menjijikan untuk mempersiapkan lebih lanjut pekerjaan memasok pada kemudian hari. Mandi yang menyegarkan, pakaian bersih, dan makan malam membuat kami semua gembira dan tidur dalam damai.